Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat ya. Teman-teman, kami dari kelompok 1, yaitu saya Anissa Rahmi dan rekan saya Pak Zulfikar, akan mempresentasikan tentang media interaktif menyimak intensif berbantuan hyperlink pada PowerPoint. Nah, ini merupakan sebuah rancangan dari media pembelajaran bahasa Indonesia yang telah kami susun. Nah, ini merupakan bagian dari mata kuliah Inovasi Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Profesor Dr. Hasna Faizah ARM Hum dan Dr. Karlina M. Hum. Teman-teman, silakan simak penjelasan berikut ini. Latar belakang. Menyimak intensif merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan terampil menyimak wacana sastra dan non-sastra yang diperdengarkan sebelum nantinya terampil mengajarkan menyimak sebagai seorang pendidik. Proses pembelajaran mata kuliah menyimak intensif memerlukan media interaktif yang tepat agar mahasiswa memiliki pengalaman menyimak wacana di kelas. Media tersebut harus seimbang antara teori dan praktik. Bahkan, porsi praktik harus diperbanyak, karena tujuan mata kuliah ini adalah membuat mahasiswa menjadi terampil. Dalam hal ini, kami fokus mengembangkan media PowerPoint dengan fitur hyperlink sebagai media interaktif pada pembelajaran menyimak intensif. Media PowerPoint dengan fitur hyperlink dipilih karena lebih praktis, muatannya fleksibel karena dapat didesain sesuai tujuan dan kondisi mahasiswa dan dapat menciptakan pembelajaran yang interaktif. Penggunaan media PowerPoint dapat meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa. Kehadiran media pembelajaran PowerPoint dengan fitur hyperlink akan memberikan dampak dan kontribusi yang besar terhadap pembelajaran interaktif pada mata kuliah menyimak intensif. PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint atau biasa disebut PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan ditampilkan ke layar dengan menggunakan bantuan LCD atau proyektor. Microsoft PowerPoint berjalan di atas komputer atau PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh. Microsoft PowerPoint ini sering digunakan di kalangan perkantoran, pendidikan, dan masyarakat umum. PowerPoint merupakan salah satu program yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan, serta relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk penyimpanan atau data storage. Berikut ini ada 3 tipe penggunaan PowerPoint. Yang pertama, personal presentation, yang kedua standalone, dan yang ketiga web-based. Pertama, personal presentation. Pada umumnya, PowerPoint sering digunakan di dalam kelas klasikal learning seperti kuliah, seminar, training, workshop, dan sebagainya. Pada penyajian ini, PowerPoint digunakan sebagai alat bantu bagi instruktur atau pendidik untuk presentasi menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik dengan bantuan media PowerPoint. Dalam hal ini, kontrol pengajaran terletak pada pendidik atau instruktur. 2. Standalone. Pada pola penyajian ini, PowerPoint dapat dirancang khusus untuk pembelajaran individual yang bersifat interaktif, meskipun kadar interaktifnya tidak terlalu tinggi. Namun, PowerPoint mampu menampilkan feedback yang sudah diprogram. Yang ketiga, web-based. Pada pola ini, PowerPoint dapat diformat menjadi file website atau HTML, sehingga program yang muncul berupa browser yang dapat menampilkan internet.
Hal ini ditunjang dengan adanya fasilitas PowerPoint untuk mempublish hasil pekerjaan kita menjadi web. Selain itu, beberapa pengembang multimedia telah membuat software-software yang dapat mengubah file PowerPoint menjadi file exe atau SWF. Sehingga dengan eksistensi tersebut, presentasi kita aman dari plagiasi dan manipulasi karena tidak dapat dimodifikasi dan ukuran file yang lebih kecil. Nah, untuk selanjutnya, penjelasan tentang hyperlink akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Zulfikar. Kepadanya disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Anissa Rahmi. Yang saya bahas yaitu mengenai hyperlink. Hyperlink disusun dari dua kata, yaitu hyper dan link. Hyper memiliki arti banyak, sedangkan link diartikan sebagai hubungan. Jadi hyperlink bisa diartikan hubungan yang banyak pada aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Hyperlink diartikan sebagai media presentasi yang dapat memberikan kemudahan menghubungkan sebuah file yang berbeda atau menghubungkan banyak slide pada satu file PowerPoint sehingga tampil dengan cepat dan kemudahan mencari file atau slide yang ingin dilihat tersebut. Hyperlink berfungsi untuk menghubungkan dengan file-file lain. Fasilitas ini sangat penting dan sangat mendukung pembelajaran sebab program ini dapat berhubung pada program lain di komputer atau ke jaringan internet. Nah, kelebihan hyperlink yaitu mempermudah dalam hal presentasi. Fitur hyperlink dapat memindahkan slide satu ke slide yang kita inginkan tanpa harus membuka secara manual. Kemudian kelebihan kedua, mempersingkat waktu. Karena fitur hyperlink dapat memindahkan slide satu ke slide lain yang diinginkan sehingga waktu lebih efisien. Kemudian juga kekurangan hyperlink. Hyperlink itu membutuhkan keahlian khusus dalam pembuatan dan membutuhkan orang yang dapat mengoperasikannya. Kemudian yang kedua, waktu pembuatan yang relatif lebih lama, yaitu memerlukan lebih lama daripada pembuatan slide biasa tanpa menggunakan fitur hyperlink. Ini bisa bentuk rancangan flowchart, yaitu ada laman awal. Laman awal misalnya kita membuat PowerPoint yang terisi dari CP, intro, materi menyimak intensif, latihan, dan penutup. Nah, kita bisa misalnya bagian latihan kita bisa menghubungkannya dengan hyperlink atau materi menyimak interaktif. Nah, bisa kita hubungkan dengan hyperlink, bisa ke pengertian, jenis, teknik, hambatan, dan lain-lain. Kemudian bisa juga kita hubungkan ke soal. Nah, jadi setiap bagian-bagian dari PowerPoint itu bisa kita hubungkan dengan hyperlink. Nah, untuk storyboard, yang pertama ada frame halaman awal. Frame halaman awal berisi frame profil, ini menampilkan data dari pengembangan atau peneliti, dan daftar isi berupa option box yang dihubungkan dengan slide berikutnya dengan menggunakan fitur hyperlink. Kemudian ada frame CP misalnya, capaian pembelajaran. Frame CP berisi teks meliputi capaian pembelajaran, program studi, dan capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian ada frame intro, berisikan jeda dan intro sebelum masuk ke frame materi yang terdiri dari slide hitung mundur dan dibuat agar terkesan menarik. Kemudian ada frame materi menyimak intensif. Frame materi menyimak intensif berisi pengertian jenis, teknik, dan hambatan disertai dengan teks dan gambar guna mempermudah mahasiswa dalam memahami isi materi. Bagian ini dapat lebih interaktif karena dilengkapi dengan slide yang menarik dan bisa dikaitkan dengan satu slide ke slide yang lainnya. Kemudian yang kelima itu ada frame latihan. Nah, frame latihan berisi bahan simakan dalam bentuk audio yang dapat digunakan mahasiswa untuk latihan menyimak. Kemudian disertai dengan soal-soal guna menguji daya simakan mahasiswa. Kemudian yang terakhir ada frame penutup, yaitu frame berisikan ucapan terima kasih dan salam penutup. Baik, saya rasa itu saja pemaparan saya mengenai hyperlink. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.